Selamat datang di mata kuliah Manajemen Teknologi dan Telematika. Di week 6 ini kita akan mempelajari mengenai GitHub, ya, salah satu tools yang akan kita gunakan untuk mengembangkan project software kita. Oke, sebelum kita mempelajari apa itu GitHub, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan version control. Version control ini merupakan basic atau dasar mengapa GitHub itu dibutuhkan. Version control itu kalau kita lihat dari termnya, yaitu version control, kita bisa mengkontrol versi dari software kita. Contohnya apabila software kita buat terus kita ubah ya software kita, menambahkan beberapa fitur. Dari situ kita bisa mengkontrol kira-kira versi dari software kita yang terbaru itu yang mana ya. Terus sebelum itu seperti apa. Oke, selamat datang di mata kuliah Manajemen Teknologi dan Telematika. Di week 6 ini kita akan mempelajari mengenai GitHub. Ya, salah satu tools yang akan kita gunakan untuk mengembangkan software project kita. Sebelum kita mempelajari mengenai GitHub, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan version control. Version control ini semacam kayak kita bisa mengkontrol versi dari software kita. Ya, suatu ketika misal kita mengembangkan sebuah software, software tersebut kita tambahkan berbagai fitur di sana ya. Kita buat fitur A, fitur B, fitur C, dan fitur D. Nah, kita bisa mengkontrol versi dari software kita dari yang terlama, mulai kita buat dari awal sampai terakhir. Misal terjadi sebuah error ya di software kita bisa rollback ke versi sebelumnya seperti itu. Nah, ini yang mendasari dari kenapa GitHub itu dibutuhkan. Kita bisa mengkontrol versi dari software kita. Misal kita mengerjakan sebuah project itu dalam tim ya, dan yang mengerjakan banyak orang, ya suatu ketika misal ada anggota tim kita membuat error di software yang kita kerjakan. Nah, kita bisa rollback, kita bisa kembalikan ke versi sebelumnya, seperti itu. Nah, oke, setelah kita mengetahui apa yang disebut dengan version control, kita akan mempelajari mengenai Git ya. Git ini adalah salah satu ya version control ya yang dikembangkan di tahun 2005 ya, dan ini sangat populer ya. Sangat populer sampai sekarang dan banyak berbagai macam startup yang menggunakan Git. Dan Git ini diinstal di lokal sistem kita ya. Jadi misal kita punya komputer kita jadikan komputer server. Nanti komputer server tersebut yang akan menyimpan software kita. Jadi misalnya kita punya anggota tim banyak, terus tiap anggota tim mengerjakan fitur masing-masing ya. Setelah mereka mengerjakan fiturnya ya dari software yang mereka buat, mereka akan mengirimkan atau mengupload versi mereka ke sebuah komputer server seperti itu. Dan sebenarnya kalaupun tidak menggunakan komputer server, kita bisa jadikan komputer kita itu sebagai tempat menaruh software kita. Jadi kita bisa mengkontrol ya versi dari software kita hanya dengan lokal saja, tidak perlu connect ke internet. Ini berbeda dengan GitHub. GitHub itu merupakan Git juga, cuman GitHub ini menyediakan sebuah cloud service, sehingga kita tidak perlu bingung ya, di mana kita harus menaruh software kita. Nah, kita tidak perlu membuat sebuah komputer server, kita cukup menggunakan cloud service dari GitHub. Nah, GitHub ini memang tidak gratis, tapi kita bisa menggunakan versi yang free. Namun kita memiliki beberapa limit version ya. Kita akan fungsinya akan dibatasi. Kalau tidak salah, kalau kita menggunakan versi yang gratis itu kita tidak bisa mengupload sebuah file ya. Program itu lebih dari berapa megabyte seperti itu. Tapi GitHub ini lebih memudahkan kita karena kita tidak perlu membuat sebuah komputer server. Kita cukup menggunakan cloud service yang disediakan oleh GitHub. Ini berbeda antara Git dan GitHub ya. Nah, Git sama GitHub ini bedanya hanya di sini. Kalau kita menggunakan Git itu dia bukan cloud service ya. Dia bisa digunakan di lokal saja. Namun kalau GitHub ini kita bisa gunakan cloud service yang disediakan oleh GitHub. Ya, sebenarnya Git ini bisa juga kita taruh di sebuah cloud service ya. Ya, misalnya kita sewa sebuah file server ya di penyedia file server tertentu, terus kita upload ya aplikasi Git-nya di komputer tersebut, ya sama saja, sama dengan GitHub. Nah, cuman kalau GitHub ini memang dikhususkan untuk menyediakan version control untuk Git, seperti itu. Dan juga GitHub ini sangat populer sekali ya. Nah, misalnya kita mau bikin sebuah program ya, kita bisa kolaborasi dengan seluruh orang di dunia ini, seperti itu. Nah,
Yang akan kita pelajari di minggu ini ya, kita akan membuat GitHub account, kita bikin repository ya, dan assign kolaborator. Jadi nanti kita buat sebuah repository dan nanti repository tersebut kita akan assign ke anggota tim kita. Nah, kita akan create branches, commit changes, push changes, pull request, merge to master, pull origin. Nah, ini kita akan pelajari satu persatu dan akan saya jelaskan satu persatu di slide berikutnya.